Selamat siang semua, suara saya terdengar. Mohon raise hand yang apakah sudah hadir yang akan presentasi hari ini. Oke, Zarifa, silahkan. Eh, saya jadikan host. Silakan presentasi. Maaf Bapak, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zarefa Nurulita Dewi Priyogi dengan NIM 105255013. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil abstrak saya yang berjudul pembuatan produk suplemen herbal berbahan dasar daun bayam dan daun kelor. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, masalah malnutrisi masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia akibat pola hidup kurang sehat dan konsumsi nutrisi yang tidak seimbang. Selain itu, pola makan yang tidak seimbang juga dapat meningkatkan pembentukan radikal bebas yang memicu stres oksidatif dalam tubuh. Yang dimana untuk menetralkan radikal bebas dan melindungi sel tubuh ini dibutuhkan antioksidan yang dapat diperoleh dari tanaman hijau seperti daun bayam dan juga daun kelor. Sebagai bahan dasar dari suplemen herbal ini, dia merupakan tanaman yang kaya flavonoid, vitamin, dan mineral yang berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Nah, saat ini sudah terdapat suplemen herbal daun bayam dan suplemen herbal daun kelor secara terpisah di pasaran. Seperti dari jurnal IKST, sudah terdapat suplemen bayam untuk meningkatkan hemoglobin, dan jurnal dari Sunarsi sudah terdapat suplemen daun kelor untuk mencegah anemia. Oleh karena itu, dikembangkan inovasi suplemen herbal kombinasi daun bayam dan daun kelor untuk meningkatkan keragaman senyawa flavonoid dan potensi aktivitas antioksidan dibandingkan produk tunggal. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu menghasilkan suplemen herbal kombinasi bayam kelor sebagai sumber antioksidan alami. Kedua, meningkatkan potensi flavonoid sebagai antioksidan dibandingkan produk tunggal. Ketiga, membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien tubuh yang mungkin tidak tercukupi dari makanan sehari-hari. Dan terakhir, menyediakan alternatif suplemen berbahan alami yang mudah dikonsumsi. Yang ketiga, ada metode pembuatan, yang dimana ini mudah untuk dibuat dan dapat dilakukan di rumah, yang terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu persiapan bahan. Jadi daun bayam 100 gram, daun kelor 100 gram, dan kapsul gelatin disiapkan. Kemudian lanjut ke tahap kedua, yaitu pengolahan bahan aktif. Jadi daun bayam dan kelor dicuci menggunakan larutan garam natrium klorida 5%, lalu dicuci kembali dengan air bersih, dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 65 derajat Celcius selama 45-90 menit, lalu dihaluskan dengan blender dan disaring menggunakan saringan hingga diperoleh bubuk halus. Selanjutnya, tahap terakhir ada homogenisasi, pengemasan, dan penyimpanan. Jadi, serbuk halus daun bayam dan daun kelor dicampurkan dengan perbandingan 1:1 dan dimasukkan ke dalam kapsul gelatin, kemudian disimpan di dalam wadah kedap udara. Yang keempat, ada prinsip sains. Prinsip sains yang pertama ini ada osmosis pada pencucian dengan natrium klorida 5%. Nah, natrium klorida yang ditambahkan ke dalam air akan larut dan terdisosiasi menjadi ionnya, yaitu kation Na+ dan anion kloridamin.
Nah, larutan garam 5% ini memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau hipertonik dibandingkan cairan di dalam sel mikroorganisme. Perbandingan konsentrasi ini menyebabkan air dalam sel mikroorganisme keluar melalui membran semi-permeabel untuk menyeimbangkan konsentrasi yang disebut sebagai osmosis, yang dapat menyebabkan sel mikroorganisme mengalami dehidrasi sehingga aktivitas mikroba dapat berkurang. Untuk perhitungan natrium klorida 5%-nya sendiri ini menggunakan persen massa per volume, yaitu 50 gram natrium klorida dilarutkan di dalam 1 liter air, sehingga didapatkan jumlah molnya yaitu 0,856 mol dan molaritasnya 0,856. Selanjutnya, prinsip sains yang kedua ada pengurangan kadar air pada proses pengeringan daun. Pada proses pengeringan, daun bayam dan daun kelor dipanaskan pada suhu sekitar 65 derajat Celcius sehingga air yang terdapat dalam jaringan daun menguap dan mengalami pengurangan kadar air, yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme, memperpanjang masa simpan bahan, dan menjaga stabilitas senyawa aktif seperti flavonoid sebagai sumber antioksidan. Untuk mencari persen kadar air sendiri, yaitu massa basah dikurangi massa kering dibagi massa basah dikali 100%. Prinsip sains selanjutnya yang ketiga ada flavonoid sebagai antioksidan. Nah, flavonoid sendiri ini senyawa organik yang banyak terdapat pada daun bayam dan daun kelor, di mana senyawa ini mempunyai gugus hidroksil OH yang mampu berperan sebagai antioksidan dan bekerja dengan mendonorkan atom hidrogen kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas yang bersifat reaktif ini dapat dinetralkan dan tidak merusak sel tubuh. Nah, untuk RH ini sendiri ini molekul stabil yang terbentuk ketika radikal bebas menerima atom hidrogen dari flavonoid. Si radikal flavonoid ini terbentuk ketika flavonoid kekurangan atom hidrogen dari gugus OH-nya. Nah, kombinasi daun bayam dan daun kelor ini menghasilkan keragaman senyawa flavonoid yang lebih tinggi, sehingga potensi aktivitas antioksidannya juga meningkat dibandingkan penggunaan satu jenis daun saja. Selanjutnya ada output. Yang pertama ini dapat menjadi suplemen berbahan alami yang praktis dan mudah dikonsumsi. Kedua, mendorong pemanfaatan daun bayam dan kelor sebagai bahan pangan lokal bernilai gizi tinggi. Ketiga, berpotensi membantu menetralkan radikal bebas sehingga dapat mengurangi stres oksidatif dalam tubuh. Keempat, menjadi sumber mikronutrien alami seperti vitamin dan mineral yang sulit dipenuhi dari pola makan sehari-hari dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, menawarkan inovasi suplemen herbal kombinasi yang memiliki keragaman senyawa bioaktif lebih tinggi dibandingkan suplemen bayam atau kelor tunggal. Terakhir, berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai produk kesehatan herbal yang inovatif dan bernilai ekonomis. Terakhir ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya sendiri yaitu kandungan flavonoid dapat bervariasi tergantung kualitas bahan dan kondisi tanaman dari struktur tanah, iklim, dan cara penanamannya. Kedua, proses pengeringan dengan suhu tinggi berpotensi menurunkan sebagian senyawa aktif jika tidak dikontrol dengan baik. Ketiga, produk belum melalui uji klinis atau standarisasi dosis untuk konsumsi jangka panjang. Keempat, stabilitas senyawa aktif dapat dipengaruhi oleh penyimpanan, cahaya, dan kelembapan. Untuk kelebihannya sendiri, menggunakan bahan alami dari daun bayam dan kelor yang kaya flavonoid, vitamin, dan mineral. Kedua, kombinasi kedua daun ini menghasilkan keragaman senyawa antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan suplemen radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif dalam tubuh. Keempat, proses pembuatannya relatif sederhana dan ekonomis. Dan terakhir, bentuk kapsulnya membuat produk lebih praktis dan mudah dikonsumsi. Sekian dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Silakan ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Ada yang mau bertanya? Ini sudah ada.
Saya tanya ya, Boleh. halo, perbaikannya sudah eh, lebih menjurus ke antioksidan flavonoid ya. Iya. Jadi si bayam sama si siapa tuh satunya kelor itu Daun berapa persen antioksidan yang lebih baik. Jadi Anda menggabungkan flavonoid di jenis apa di dalam di bayam dan kelor. berapa persennya ya, Bapak? Ya. Antioksidannya. Nah, ini kan Hmm, mainnya antioksidan kan ya, iya, flavonoid. Ya, sebelumnya orang sudah melakukan itu kan. Ada iya, flavonoidnya juga kan ya. iya. Nah, terus di situ Anda mau gabungkan dengan menggunakan daun kelor dan daun itu, Bayam. ya kan? Iya. Nah, berarti flavonoidnya nambah dong, antioksidannya juga nambah. Tadi prinsip sainsnya sudah baik diberikan terhadap flavonoid. Cuman kan yang tidak nyambung itu osmosis sama itunya. Kenapa ngomonginnya garamnya bukan flavonoidnya gitu ya? Untuk kombinasi daun bayam dan daun kelernya sendiri ini dibandingkan yang produk tunggal, setahu saya kurang lebih bisa meningkat sekitar 80% dari produk tunggal konsentrasi bayamnya sendiri atau kelernya sendiri. Flavonoidnya. Berarti dalam bayan dan kelor itu ada berapa persen flavonoidnya masing-masing? Kalau daun kelernya sendiri itu cuma 70%. Kalau daun bayam sendiri cuma 50%. Ya, harusnya banyak dong. Iya. Tapi kalau digabung jadi 80%, yang lainnya kemana? 80 sampai 95%, Bapak. Ya, ya berarti yang nanti yang harus diperbaiki itu tadi osmosisnya itu flavonoidnya bagaimana? Berarti kan bertambah tuh 95%. Efeknya bagaimana kalau digabung kan ya? Baik, Bapak. Itu nggak ada ya. Nggak ada, Bapak. Nah, itu nanti tambahkan di eh, prinsip sains dan tujuannya lebih ke komposisi aja mending ya. Karena kan Oke. flavonoid sebagai highlightnya, tapi komposisinya Anda hitung berapa persen yang dihasilkan tadi 95% kan ya. Nah, Iya, dampaknya apa kira-kira kalau flavonoid berlebih? baik, Bapak. Ya pastinya semakin banyak antioksidan kan ya. Iya, semakin banyak antioksidan. Ya, efeknya ke tubuh Hmm, ya output yang diharapkannya terlalu banyak. Tolong fokus aja dengan kandungan flavonoid, berapa persentasenya. Itu kan usulan Anda kan dari yang iya, sudah ada. Ya udah, itu aja diperbaiki. Ya. baik, Bapak. Baik, terima kasih Zarefa. Terima Selanjutnya kasih kembali. Arya. Ada Arya? Ada Pak, sebentar Pak. Silakan. Silakan. Om, sebentar Pak, ini mau diitin dulu Pak. Kenapa? Atau Nur Hasana dulu. Nur Hasana udah ada? Maaf Pak, saya juga masih benerin PPT-nya. Pak, ini udah Pak aman-aman. Ya, Tadi ada kendala teknis. ya silakan.
Em, s- Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sanjaya dengan NIM 105256067. Di sini saya akan memaparkan ide inovasi penelitian saya terkait bioplastik gitu dengan judul Rekayasa Biokomposit Hidrofobik Berbasis Biomasa Utuh Makroalga dan Nanokristal Kitin Limbah melalui esterifikasi kovalen dan ikatan silang asam sitrat. Selanjutnya, kenapa saya memilih ide penelitian ini itu karena dasarnya itu kayak lebih ke limbah plastik base minyak bumi itu kayak nggak bisa terdegradasi dalam waktu yang singkat gitu. Selain itu, banyak berbagai alternatif berkelanjutan seperti bioplastik, namun kekurangannya itu adalah seperti kekuatan material itu sendiri gitu. Kayak apa ya? Kayak sifatnya itu masih sangat suka air atau kayak lebih lunak, terus sangat sensitif sama kelembapan, serta kekuatan mekanik itu yang lebih rendah dibandingkan plastik konvensional gitu. Di sini saya menggunakan apa ya? Menggunakan biomasa alga coklat utuh karena kandungan polisakaridanya itu alginat itu lebih banyak gitu. Terus melimpah, murah dan masih memiliki kemampuan pembentukan film atau kayak plastik tipis itu yang baik saja. Di sini tujuan itu pertama adalah merekayasa biokomposit bioplastik hidrofobik ini tuh base dari alga coklat dengan spesies Sargassum sp dengan memanfaatkan dengan dengan memanfaatkan penguat nanokristal kitin dari limbah udang melalui jalur gene extraction untuk meningkatkan tensile strike biokompositnya itu agar memiliki performa yang kompetitif seperti plastik konvensional kayak PET atau HDPE. Terus yang kedua itu meningkatkan sifat hidrofobisitas atau kayak sifat nggak suka air dan menurunkan nilai permeabilitas uap air atau sesimpel menurunkan nilai kayak kemampuan air untuk menyerap kemampuan material untuk menyerap air gitu melalui modifikasi sertifikasi kovalen pada gus hidroksil atau gus OH dengan menggunakan asam sitrat sebagai cross-linker atau agen ikatan silang. Di sini saya menggunakan alginat kenapa? Karena berdasarkan data ini kita bisa lihat bahwasanya uh, tensile strike atau daya tarik alginan itu lebih tinggi dibandingkan karaginan. Karaginan itu alga merah dan agar juga alga merah gitu. Jadi alginat ini saya pilih, namun kekurangannya di sini itu adalah elimination at break atau kayak daya fleksibilitas itu sangat rendah dari 2,72 hingga 13,1% gitu. Dan ketiga-tiga dari polimer ini secara alami ketika dibuat plastik film itu water absorbance atau daya kelembapannya itu sangat tinggi tuh sekitar 1993 hingga 5223% gitu. Nah, di sini ada metodenya. Pertama, metode yang saya yang metodenya itu adalah tentu saja kita menyiapkan bahan biomasa alga coklat utuh itu Sargassum sp sebelum diekstraksi seperti biasa kayak pembersihan atau kayak eh, pembersihan atau pengeringan terlebih dahulu. Kemudian sebelum diekstraksi dengan metode UAE selama 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius dari 5 sampai 90 menit itu dengan menggunakan metode UAE. Basically ini tuh kayak metode dalam ranah fisika. Intinya dia itu kayak lebih ke green extraction dibandingkan metode konvensional gitu. Terus kemudian difiltrasi dan purifikasi, kemudian kita dapat larutan alginat gitu. Kemudian di sini di sisi lain kita harus menyiapkan limbah cangkang krustasea atau limbah cangkang udang. Krustasea itu lebih ke kelas udangnya ya. Jadi kita fokusnya ke udang kenapa? Karena sesimpel udang itu kan limbah rumah tangga yang cukup banyak ya. Jadi lebih 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 kita lebih manfaatkan limbah-limbah yang ada aja biar lebih bernilai gitu. Dengan metode NADES, ini tuh juga metode green extraction untuk kitin, di mana NADES ini tuh eh, apa ya kayak kayak eh, menyatukan metode konvensional yang biasa dari dimineralisasi, diproteinasi dan pelarutan kitin itu dalam satu tahapan yang sama gitu. Kemudian kita pakai gliserol sebagai untuk meningkatkan nilai daya fleksibilitasnya dan asam sitrat sebagai cross linker untuk esterifikasi kovalen gitu. Di sini dapat komposisi campuran, nanti di komposisi campuran ini kita stirring atau kita aduk pada suhu 85 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian pada saat di stirring selama 1 jam itu, setelah selesai kita tuang ke petri, terus tuang ke petri dan terjadi proses evaporasi atau pengeringan, terjadilah proses casting di sini, di mana pada saat evaporasi atau pelepasan uap air ini kita suhu tingginya kita eh,
kita modifikasi termal dengan suhu 120 sampai 140 derajat Celcius, pada saat yang sama terjadi reaksi esterifikasi kovalen gitu, di mana reaksi penghilangan gugus hidroksil. Eh, Kemudian udah dapat modifikasi termal untuk curing, dapat dapat kita uji mekaniknya itu dengan SEM atau FTR. SM ini kayak kita nguji tentang apa ya, lebih ke eh, struktur material dalam skala nano, mikro hingga nano gitu. Sedangkan FTIR ini kita mengidentifikasi gugus fungsi yang ada pada bioplastik tersebut, terus jadilah film bionano komposit. Di sini ada prinsip sainsnya. Itu pertama NADES. NADES ini tuh yang kita bisa lihat, NADES ini tuh kan dia punya campuran 2 atau 3 komponen dengan titik lilin yang berbeda gitu. Secara umum campuran itu kayak melibatkan HBA atau hidrogen acceptor. Pada kasus ini kita menggunakan chlorine chloride, dan HBD atau hidrogen bond donor kita gunakan pada apa namanya, pada kasus itu adalah asam silat. Mekanisme itu adalah NADES ini tuh mampu memutus ikatan hidrogen yang kuat antara gugus amino dan H+ dalam kitin. Kita bisa lihat bahwasanya di sini ada proses mekanisme dia, di mana dalam kulit udang terdapat apa namanya, uh, uh, kitin yang diselubungi oleh kalsium karbonat dan apa namanya, selubung protein gitu. Nah, pada tahap yang di sini di apa, demineralisasi, kita itu adalah peluruhan karbon dioksida, sorry, kalsium karbonat gitu. Untuk apa namanya, kita luruhinnya itu dengan menggunakan apa namanya, dengan menggunakan asam yang diperlukan untuk ngeluruhin kalsium karbonatnya. Terus yang kedua, di sini terjadi proses apa namanya, di proteinasi, di mana di proteinasi itu kita pakai apa namanya, pakai si HBA-nya tuh CHCl untuk ngeluruhin si apa namanya, protein itu menjadi larutan peptide. Sehingga ketika ketika apa namanya, ketika karbon ketika kalsium karbonatnya itu sudah dimineralisasikan, terus proteinnya juga sudah dilarutkan dalam bentuk larutan peptide, tinggal kitin yang ada di sini itu nanti apa namanya, bakal di ditambahkan anti agent atau air biar kemurnian itu eh, apa namanya, dapat hingga di atas 98%. Kemudian di sini ada prinsip sains kedua, di mana reaksi apa namanya, esterifikasi kovalen itu terjadi gitu. Basically pada saat tahapan sebelum sebelum apa namanya, pada saat disolusi, pada saat larutan larutan tercampur dan belum masuk ke tahap testing, di sini tuh kita bisa lihat bahwasanya molekul-molekul masing-masing molekul tuh kayak masih masih belum terikat satu sama lain, jadi kayak belum masih terpisah. Pada saat tahap evaporasi terjadi, kita bisa lihat bahwasanya di sini initial network formation itu terjadi karena air itu menguap. Setelah itu apa namanya, di sini tuh terjadi reaksi yang cukup lemah, tapi belum sekuat itu untuk dijadikan apa ya, untuk disebut sebagai plastik gitu, bioplastik gitu. Kemudian ketika kita panaskan di suhu 120 derajat Celcius, um, terjadi reaksi esterifikasi, di mana penghilangan gus hidroksil untuk membentuk uh, gugus fungsi ester gitu. Kenapa kita fokusnya di sini adalah untuk membentuk apa ya, untuk menghilangkan gugus hidroksil, karena untuk menghilangkan sifat hidrofilik dari material itu sendiri, agar ketika kontak dengan air itu tuh apa ya, tidak ketika kontak dengan air itu tuh tidak apa namanya, tidak begitu berinteraksi dengan air lah. Di sini dapat kita lihat bahwasanya ketika esterifikasi kovalen itu terjadi ikatan jadi terjadi ikatan silang antara nanokitin dengan asam sitrat, terus alginat dengan gliserol, asam sitrat dengan asam sitrat itu sendiri gitu. Di sini, maaf, di sini terjadi apa namanya, ikatan silang yang begitu tinggi, karena asam sitrat itu kan punya komponen apa ya, punya komponen asam karboksilat itu kan ada 3. Jadi dengan tiga gugus fungsi tersebut, jika kita apa namanya, ikatan silangkan, kemungkinan besar untuk
reaksi apa esterifikasi kovalen itu tuh eh, apa namanya berhasil karena dia punya tiga gugus fungsi asam karboksilat gitu. Di sini harapannya di sini apa sebagai resultnya eh, ketika apa ya ketika eh, sebelum esterifikasi kovalen itu kan ada OH sama COH ya yang ada ketika ada ini kan mereka kan ketika kontak dengan air kan artinya mereka bereaksi dengan air ya jadi sudutnya itu dengan kontak dengan air itu rendah gitu sehingga apa namanya ketika di esterifikasi kovalen kan itu tuh apa namanya diharapkannya itu sudah tidak ada OH dan COH eh, hidroksil atau karboksilat gitu untuk bereaksi dengan air jadi harapannya sudut kontak air itu meningkat. Terus yang kedua permeabilitas air itu turun karena di sini kan awalnya ketika alginat murni itu kan cuman apa namanya struktur molekuler itu kan nggak begitu berliku-liku ya. Jadi ketika si material alginat ini menyerap air otomatis lebih lebih gampang dong karena apa namanya jalur molekuler itu lebih 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 sederhana gitu. Sedangkan di sisi lain kalau misalnya kita apa namanya kita integrasikan nanokitin terus terus asam apa ikatan silang asam sitrat itu terjadi ikatan silang satu sama lain sehingga jalur difusi molekul air itu lebih berliku-liku dan sehingga meningkatkan apa namanya water vapor permeability atau apa namanya kayak kemudahan apa suatu material untuk menyerap air tuh lebih apa namanya lebih susah gitu jadi nilai itu turun. Di sini kekurangan penelitian pertama penggunaan bioplastik ini tuh tidak ditujukan untuk maksud tertentu gitu. Jadi benar-benar masih sebatas film plastik yang tipis. Terus yang kedua mahalnya mahalnya biaya produksi sehingga sudah diintegrasikan secara komersial. Mahalnya itu pada bagian ekstraksi apa namanya ekstraksi di WAE di mana ekstraksi WAE ini tuh cukup mahal gitu. Eh, ya walaupun plusnya itu adalah green extraction. Terus ketiga, perlu studi literatur lebih lanjut terkait penggunaan bioplastik yang spesifik. Semisal, kalau misal untuk bioplastik yang gunakan sebagai kemasan kemasan makanan atau kemasan suatu tertentu itu kan biokomposit apa ya rasio masing-masing material itu kan berbeda-beda kan. Jadi perlu spesifikasikan lagi sih. Terus output yang diharapkan itu adalah pertama meningkatnya tensile strength hingga di atas 40 megapascal. Terus yang kedua meningkatnya kontak sudut material dengan air sehingga lebih hidrofobik. Yang ketiga mempercepat laju degradasi bioplastik bahkan plastik konvensional. Ini daftar referensinya. Sekian terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh. Baik, terima kasih Arya. Cukup kompleks pengerjaannya ya yang dihasilkan. Tapi kalau dilihat, oh ya ada pertanyaan dulu, satu aja. Nggak ada. Oke dari saya, ya tadi eh, output yang diharapkan ada tensil yang diinginkan lebih cepat ya. Caranya bagaimana itu? Halo, Arya masih mute ya? Oh maaf Pak, ini aku commute, sorry. Jadi kenapa bisa di atas 40 mPa? Karena kita kan pakai apa namanya nanokristal kitin ya Pak. Itu tuh basically tujuan utamanya itu adalah untuk apa namanya untuk meningkatkan daya penguat si tensile strength atau daya tariknya si bioplastiknya itu sendiri. Sedangkan yang saya baca dari artikel-artikel terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu, kalau misalnya kita pakai bioplastik biasa kayak alginat dicampur gliserol, itu tuh kayak apa namanya daya tariknya itu tuh turun gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya alginat biasa itu kan apa ya Pak? Dia daya tariknya itu kan cukup tinggi ya di sini nih saya cantumin dari 47,4 sampai 58,3 gitu. Itu kalau misalnya alginat murni, tapi kita nggak mungkin dong Pak kalau misalnya kita menggunakan bioplastik tapi nggak apa ya, tapi daya tarik fleksibilitas itu rendah gitu. Jadi dengan penambahan gliserol otomatis alginatnya itu turun apa namanya daya tariknya jadi kayak berbanding terbalik gitu Pak. Itu sih Pak. Makanya itu kegunaan nanok itu untuk bisa meningkatkan tensile strength ya. Setelah penambahan
gliserol gitu, Pak. Iya, jadi 3 output yang tadi ada lajunya juga, dijelaskan juga bagaimana caranya untuk meningkatkan itu dan mempercepat laju itu. Itu kan yang berbeda dengan yang orang sudah lakukan ya. Mm-mm. Betul ya? Jadi Iya, Pak. kalau tadi metode proses pembuatannya itu terlalu kompleks, tapi yang harus dijelaskan yang diharapkan dari yang sudah ada, bedanya kamu di mana. Kontak sudut materialnya berarti kan sudut kontaknya ada tertentu ya, Hmm. ada lebih hidrofobik. Jadi ini tolong disampaikan rentang sudut kontak yang baik untuk ditingkatkan dari sisi materialnya pada permukaan tertentu kan ya. Iya, Pak, betul. Yang pertama laju degradasi bioplastiknya itu dengan konvensional bagaimana caranya, apakah ada katalis atau apa. Jadi inovasi-inovasi yang kamu tambahkan ini bukan dari pembuatan materialnya, tapi dengan penambahan itu, mana 3 itu yang mempengaruhi 3 ini gitu ya. Dari tadi ada penambahan nanokitin, kemudian ada penambahan apa lagi namanya? Alginat ya. Iya, Pak. Nah, idenya udah ada, cuman belum nyambung dari penjelasan ini. Karena penjelasannya Hmm. dari nol banget kalau nggak salah kamu tadi jelasin ya. Hmm. Nah, tapi prinsip sainsnya udah oke. Cuman yang tadi aja penyambungan dari latar belakang yang sudah ada sama yang kamu lakukan. Inovasi yang kamu ini lakukan kan yang output ini ya. Hmm. Cuman nanti dari segi komposisi dan laju degradasinya bagaimana cara menentukan itu ditambahkan di slide ya. Oke, Pak. Nah, baik, terima kasih Arya. Ini Terima kasih, Pak. karena Zoom-nya gratisan, nanti saya kasih link Zoom lagi ya. Presentasi berikutnya nanti sama Nur Hasana langsung siap-siap untuk presentasi. Saya live dulu, nanti saya kasih link baru ya. Terima kasih.